Dia bukan Himmel, namanya pun nyaris tak dikenal. Tapi dia membunuh 5 iblis agung sendirian. Tak ada makam, tak ada pujian, tapi ada satu ramalan yang mulai terbukti. Pahlawan dari selatan sang legenda yang dilupakan sejarah pernah melihat masa depan Frieren dan mungkin juga masa depan dunia. Kisah kali ini membawa kita mengenal sosok misterius yang bahkan lebih kuat dari pahlawan utama dan ramalannya kini satu persatu mulai terbukti. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nimeverse ID, tempat terbaik buat kamu yang ingin mendalami kisah anime dan manga dengan penuh rasa. Hari ini kita akan masuk ke chapter 63 dan 64 dari kisah luar biasa Sousou no Frieren, di mana masa lalu bertemu masa depan dan rahasia besar tentang pahlawan dari selatan akhirnya terungkap. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sousou no Frieren chapter 63, Pahlawan dari Selatan. Sudah 29 tahun berlalu sejak kepergian Himmel sang pahlawan. Kini party Frieren tengah berada di negeri bagian utara, tepatnya di desa Faver. Cerita dimulai dengan kepala desa yang meminta bantuan Frieren dan kawan-kawan untuk membersihkan sebuah patung pahlawan. Sebagai imbalan, ia menawarkan sebuah sihir yang unik, sihir untuk menggaruk punggung yang gatal. Tanpa pikir panjang, Frieren langsung menerima tawaran itu dan berjabat tangan dengan kepala desa. Mendengar itu, Frieren berkomentar bahwa patung Himmel sepertinya ada di mana-mana. Namun, saat tiba di lokasi, ternyata yang mereka temui bukanlah patung Himmel. Stark merasa antusias karena pekerjaan dengan detail semacam itu cukup menyenangkan baginya. Frieren pun menjelaskan bahwa patung itu bukan milik Himmel, melainkan milik pahlawan dari selatan. Meskipun Himmel dikenal sebagai penakluk Raja Iblis, Frieren menegaskan bahwa di luar sana ada banyak pahlawan hebat lainnya, dan pahlawan dari selatan disebut-sebut sebagai pahlawan terkuat sepanjang sejarah. Stark sempat meragukan pernyataan itu, tapi Frieren menegaskan kembali itu bukan berlebihan. Ia kemudian menjelaskan tentang 7 iblis agung, 7 iblis penghancur yang sangat kuat. Dari 7 itu, party Himmel hanya mampu membunuh 2 lainnya berhasil kabur dan lenyap. Salah satunya adalah The Guillotine, dan yang membasmi 5 sisanya adalah pahlawan dari selatan. Pahlawan dari selatan bahkan hanya butuh waktu 1 tahun untuk menyapu habis pasukan garis depan Raja Iblis. Dia kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah utara, yang kala itu merupakan jalur pengasingan para narapidana. Di sana ia harus menghadapi musuh legendaris lainnya, yaitu The Omniscient Clash, tangan kanan Raja Iblis yang bisa melihat 1000 tahun ke depan, yang menyerangnya bersama sisa 7 iblis agung. Meski demikian, pahlawan dari selatan mampu mengalahkan 3 dari mereka dan bertarung seimbang dengan Clutch. Berkat jasa-jasanya, banyak nyawa warga desa terselamatkan. Mereka menghormati dan mempercayai sang pahlawan, meski jasadnya tak pernah ditemukan. Dikatakan bahwa ia bertarung melawan iblis kanibal di akhir hayatnya. Frieren sendiri tak percaya jika ia benar-benar mati dimakan iblis. Party Frieren pun mulai membersihkan patung tersebut. Saat itulah Frieren teringat kembali pada pertemuannya dengan pahlawan dari selatan di masa lalu di tengah hutan. Dalam kilas balik tersebut, pahlawan dari selatan pernah meminta bantuan Frieren, tapi ditolak. Frieren saat itu merasa tidak yakin mampu menghadapi Raja Iblis. Mendengar penolakan itu, sang pahlawan hanya berkomentar pelan, jadi sia-sia selama ini. Frieren menanggapi, kau bicara seakan tahu apa yang akan terjadi, dan jawaban sang pahlawan mengejutkan. Aku memang tahu. Ia mengaku sihir untuk melihat masa depan. Ia mengatakan bahwa setahun dari hari itu, ia akan diserang oleh The Omniscient Clutch dan sisa iblis agung lainnya, lalu kehilangan nyawanya. Tapi ia menenangkan Frieren bahwa sekalipun Frieren datang untuk menolong, hal itu tidak akan mengubah nasibnya. Namun, ia menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Akan ada seorang pahlawan muda yang kelak datang menemui Frieren, sosok yang akan menyelamatkan dunia, bahkan jika Frieren sendiri enggan mengakuinya. Pahlawan dari selatan tahu bahwa Frieren akan berpetualang bersama anak muda itu, tapi saat itu Frieren tak bisa membayangkannya. Sebelum berpisah, sang pahlawan memohon satu hal. Setelah bertemu dengan pahlawan muda itu, sampaikan padanya bahwa orang ini akan membukakan jalan untuknya. Pahlawan dari selatan, manusia terkuat, berharap bahwa meski dirinya terkubur dan terlupakan dalam bayang-bayang sejarah, semangatnya tetap hidup lewat mereka yang datang setelahnya. Kembali ke masa
kini, patung pahlawan itu telah selesai dibersihkan. Penduduk desa pun tampak senang dan bersyukur. Sementara itu, Frieren membatin dengan penuh makna. Kau bilang bisa melihat masa depan, tapi lihatlah orang-orang di sini masih mengingatmu. So no Frieren chapter 64 Iblis Pedang. Sudah 29 tahun berlalu sejak kepergian Himmel sang pahlawan. Kini Varti Frieren berada di wilayah utara, tepatnya di Graf Dutch Domain. Cerita dibuka saat mereka sedang berjalan-jalan di tengah kota. Frieren mengingatkan bahwa setelah selesai berbelanja, mereka harus langsung melanjutkan perjalanan. Tapi Stark malah ingin santai dulu mumpung sedang di kota, dan dia juga tertarik dengan toko sihir di sana. Frieren langsung menatap Stark dan berkata, "Stark, kamu tahu kan, waktu kita terbatas." Frieren lalu bergumam, merasa ada sesuatu yang terasa berbeda di tempat ini. Tiba-tiba seorang pelayan muncul, menyapa mereka dan menyampaikan undangan makan malam dari Graf Dutch. Frieren awalnya menolak, mengatakan mereka sedang terburu-buru. Namun pelayan itu menambahkan bahwa sang Graf sangat ingin membalas budi pada anggota parti pahlawan yang pernah menyelamatkan kota tersebut. Akhirnya mereka pun menerima undangan itu. Dengan wajah agak kesal, Frieren mengucapkan terima kasih kepada Graf atas undangannya, lalu langsung menanyakan maksud sebenarnya. Graf pun menjelaskan pedang keramat keluarga mereka telah dicuri oleh iblis. "Perampok lagi," kata Frieren sambil sinis. Tapi meskipun terlihat enggan, dia setuju membantu asal dibayar dengan sebuah grimoire, kitab sihir. Mereka pun sepakat. Saat mereka hendak pergi, Graf memberitahu bahwa dia yakin tahu kemana iblis itu pergi. Hal itu membuat Frieren heran karena dulu tidak ada petunjuk sama sekali dan membuat segalanya jadi lebih sulit. Lokasi tujuan mereka pun akhirnya ditentukan, yaitu puncak gunung Swear. Dalam perjalanan, Frieren bertanya kenapa iblis itu sampai mencuri pedang keramat. Frieren menjelaskan bahwa pedang itu dulunya milik iblis yang sangat penting dan menyimpan sesuatu yang hanya diketahui para iblis. Frieren heran kenapa Frieren tidak menolak misi ini. Frieren menjawab bahwa ini pedang yang dulu pernah dikembalikan oleh Himmel. Jika dia menolak sekarang, bukankah itu berarti usaha Himmel dulu jadi sia-sia? Dan dia yakin Himmel pun tidak akan pernah menolak permintaan seperti ini. Perjalanan mereka pun dimulai seperti biasa, mencari ikan, beristirahat, bahkan sempat ketemu ular. Suasana khas party mereka yang penuh dinamika. Mereka akhirnya tiba di reruntuhan desa yang hancur. Awalnya mereka mengira tidak ada siapa-siapa di sana, tapi tiba-tiba muncul seorang wanita berjubah hitam yang mengaku sebagai pendeta yang kebetulan lewat. Ia mengatakan bahwa ia sedang berduka atas penduduk desa itu. Namun Frieren tiba-tiba berkata, "Iblis pedang," dan Frieren pun langsung setuju. Wanita itu mengaku banyak desa yang dihancurkan oleh iblis pedang dan banyak orang terbunuh, tapi kata-kata itu justru mencurigakan. Tanpa basa-basi, Frieren langsung menyerang. Frieren terkejut dan bertanya kenapa. Frieren menjawab singkat, karena dia adalah iblis pedang itu sendiri. Pertarungan pun pecah. Iblis pedang membalas serangan Frieren dengan cepat, tapi serangannya bisa dihindari. Frieren kemudian terbang menyerang dari atas dan berhasil mengalahkannya. Adegan berpindah ke kilas balik Frieren mengingat masa-masa petualangannya bersama Himmel dan partinya dulu. Himmel pernah berkata, "Permintaan kayak gini merepotkan, tapi bisa menyelamatkan banyak orang." Heather menyahut, "Ngaku aja kamu suka permintaan yang merepotkan." Himmel tertawa, mengatakan tantangan yang sulit justru bikin semangat. Kembali ke masa kini, Frieren dan partinya berdoa di depan kuburan para korban di desa, lalu mengembalikan pedang keramat itu ke Graf di istana. Graf memberikan grimoire sebagai imbalan. Frieren terlihat senang. Frieren penasaran dan bertanya, "Itu sihir apa?" Dengan wajah datar, Frieren menjawab, "Sihir yang mengubah apel merah menjadi apel hijau." Nah, itu dia rangkuman alur cerita So No Frieren chapter 63 dan 64. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Sampai jumpa.